Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Sarfitri di dalam Aibus Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi KP di antaranya. Seorang pria diamankan anggota Satreskrim Polres Singkawang lantaran diduga telah menyetubuhi seorang anak di bawah umur yang berawal dari media sosial. Pasar Sejati di Kabupaten Kuburaya guna mengakomodir pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan. Kondisinya kini sangat menyedihkan. Dan ketersediaan bed occupancy ratio atau BOR di ICU di Kabupaten Bekayat dan Kota Singkawang untuk perawatan pasien COVID sudah terisi 100%. Pemirsa, itulah dari beberapa cuplikan berita yang akan disajikan dalam Aibus Kalimantan Barat. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Seorang pria berinisial JU diamankan anggota Satreskrim Polres Singkawang lantaran diduga telah menyetubuhi seorang anak yang masih di bawah umur. Peristiwa bejat sang pelaku dilakukan di rumah kos pelaku di kawasan Kota Singkawang. Padahal pelaku dan korban hanya berkenalan melalui media sosial. Berawal dari saling kenal yang tidak begitu lama melalui media sosial, seorang pria berinisial JU tega menyetubuhi seorang anak yang masih di bawah umur di kamar kos tempat pelaku tinggal. Saat kejadian, pelaku mengajak korban berjanjian bertemu di suatu tempat. Kemudian pelaku mengajak korban ke kamar rumah kosnya. Dan di sanalah pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP David Dino kepada wartawan mengatakan, selain pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa jilbab, sweater, celana kain panjang, dan pakaian dalam. Mulanya dari hubungan komunikasi di medsos. Kemudian setelah ada hubungan komunikasi, mereka janjian untuk hubungan komunikasi secara medsos juga, tetapi sudah face to face. Jadi antara pelaku dengan korban. Kemudian mereka adakan janji bertemu di suatu tempat. Kemudian setelah janji ketemu di suatu tempat dan ketemu, disitulah pelaku melakukan aksinya. Pelaku 22 tahun, untuk korban 14 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Video 8 remaja yang berjoget dengan gerakan dan lirik lagu Kurang Pantas di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ketapang viral. Saat ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan. Para pelaku sudah minta maaf dan berjanji tak mengulanginya. Video 8 remaja yang berjoget dengan gerakan dan lirik lagu Kurang Pantas di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ketapang viral. Namun saat ini sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan. Konten video yang berdurasi pendek ini memperlihatkan gerakan yang kurang senonoh, begitu juga dengan liriknya. Setelah sempat diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Ketapang, para remaja yang didampingi orang tua langsung bersedia membuat video permohonan maaf, beserta surat keterangan untuk tidak melakukan hal serupa. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang beretikat baik untuk tidak memproses hukum para remaja ini. Kita lakukan pembinaan secara baik, kita panggil orang tuanya dari mereka 8 orang, kemudian kita bina, mereka akhirnya mengerti pembuatan video yang tidak senonoh, tidak baik atau bertentangan dengan asusila itu menimbulkan keresahan, mereka mengakuinya, kemudian mereka meminta maaf, akhirnya membuat surat pernyataan dan membuat video permohonan maaf. Orang tua pun juga sudah meminta maaf kepada kami, instansi Kejaksaan Negeri Ketapang dan sebagainya. Kita minta dukungan kepada teman-teman wartawan, media dan sebagainya terkait untuk admin Ketapang Keras agar bisa dilakukan sedikit pembinaan dalam artian apa yang divideokan, dikontenkan yang itu
bersifat asusila dan sebagainya untuk bisa tidak ditayangkan lebih lanjut atau disebarluaskan, karena itu sudah bertentangan dengan undang-undang IT. Itu bisa ada ancaman pidananya dan sebagainya. Pihak kejaksaan berharap setelah permasalahan ini, seluruh warga tidak sungkan untuk kembali bersantai dan berfoto-foto di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ketapang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Pasar Sejati merupakan salah satu pasar yang dibangun oleh pemerintah Kuburaya guna mengakomodir pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan. Warga sekitar pun berharap pasar tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, mengingat kini kondisinya sangat menyedihkan dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Kuburaya membangun sejumlah pasar guna merelokasi pedagang-pedagang yang menggelar lapak dagangan yang tidak pada tempatnya. Namun kini pasar yang dibangun kurang diminati pembeli sehingga tampak sepi. Hal ini terlihat pada salah satu pasar proyek pemerintah Kabupaten Kuburaya, yakni Pasar Sejati Parit Baru di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya yang tidak ada aktivitas pedagang dan pembeli. Bahkan sejumlah sampah di lokasi pasar berserakan hingga menumpuk. Bahkan dimanfaatkan warga untuk memarkirkan mobil pribadinya. Minta tolong dari pemerintah aja supaya untuk bisa meramaikan lagi pasar ini, soalnya kami sebagai pedagang susah juga kalau sepi gitu, tidak ada pelanggan, apalagi di musim pandemi seperti ini susah. Dulunya pasar ini gimana Bang? Ramai, sempat ramai? Ramai, pagi masih ramai, masih penuh lah. Cuman makin lama makin sepi. Mungkin karena banyak pasar dadakan yang di dalam gang atau tepi jalan itu sih. Tergantung pemerintah sih apakah bisa membantu kami bikin ramai lagi di pasar atau enggak. Soalnya makin sepi tuh pelanggan tuh makin sulit dicari. Hal-hal ini memang menjadi hambatan. Pertama secara hukum juga ya. Sebagai contoh, jalan masuk untuk beberapa pasar itu masih belum bagus. Sebenarnya ada infrastruktur lah, masih ada tambahan kan. Dan kita pun di Kuburaya udah bikin tim, namanya tim terpadu pembangunan dan pemanfaatan pasar rakyat. Itu terdiri dari beberapa SKPD terkait. Jadi nanti itu kita kerjakan sama-sama, anggarkan bersama-sama baik yang sifatnya APBD maupun APBN. Nah, terkait ada pedagang yang keluar lagi dari penempatan pasar yang udah kita SK-kan kepada mereka, orang jualan dia cari tempat yang menguntungkan sebenarnya. Walaupun kita udah SK-kan, tapi kalau dia merasa itu masih sepi, nah itu juga menjadi menjadi hambatan bagi mereka karena mereka harus berputar terus modalnya. Asep menambahkan akan mencari solusi dengan menggandeng dinas lain untuk kembali menghidupkan pasar-pasar yang kini sepi pembeli. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, di Sambas, Kalimantan Barat hingga 76 tahun Indonesia merdeka, 3 desa di wilayah perbatasan negara Indonesia Malaysia masih belum dapat menikmati fasilitas listrik dan jaringan komunikasi. Pemerintah didesak untuk segera berespon keluhan masyarakat, apalagi wilayah tersebut merupakan strategis pariwisata. Selama ini warga di 3 desa perbatasan Indonesia-Malaysia hanya mengandalkan penerangan listrik melalui tenaga surya dan mesin genset. Untuk daerah yang belum teraliri listrik, seperti di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mulai dari Dusun Cermai, Dusun Sungai Tengah, Desa Sebubus dan Desa Temajuk, serta Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar. Selain itu, mereka juga tidak bisa berkomunikasi melalui jaringan dan infrastruktur jalan juga terhambat. Padahal kawasan ini merupakan wilayah strategis pariwisata di perbatasan yang sering dikunjungi wisatawan. Kita mendesak kepada PLN pusat harus memprogramkan ketersediaannya infrastruktur listrik, dan ini aspek keadilan. Kalau dibilang rakyat perbatasan ini NKRI harga mati, maka listrik juga harus harga mati 24 jam harus terang di daerah perbatasan ini. Ini permintaan kita kepada pemerintah pusat. Kemudian masalah jaringan komunikasi. Kita minta kepada Menteri Kominfo ini untuk segera memperhatikan Temajuk karena ini kawasan strategis pariwisata nasional. Oleh sebab itu, 2 infrastruktur ini
kita minta juga harga mati lah kepada pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti fasilitas pembangunan infrastrukturnya. Pemerintah didesak untuk memperhatikan berbagai keluhan warga di daerah perbatasan, lantaran sangat penting untuk meningkatkan aktivitas warga maupun aspek wisata pantai. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Masyarakat antusias serbu tenda vaksinasi COVID-19. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami.